Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1056 Perkumpulan Sedunia. Meminum air pemurni mayat adalah keputusan yang diambil Dimas Wu setelah melewati pertimbangan yang sangat hati-hati. Pemurni mayat melihat Dimas Wu berkompromi, dia segera menganggukkan kepala, dengan senang berkata, "Kamu bisa mengerti, membuktikan kamu masih memiliki kebijaksanaan. Aku jamin, kamu tidak akan menyesali keputusanmu." Ekspresi Dimas Wu tidak begitu baik, menambahkan, "Tapi, aku memiliki syarat." "Syarat? Kamu rasa, dengan keadaanmu sekarang, apa kamu memiliki hak untuk membicarakan syarat denganku?" Melihat Dimas Wu masih ingin menawar, pemurni mayat seketika mengeluarkan suara yang sangat galak. Nada suaranya membawa ketegasan tidak bisa menawar. Dimas Wu juga tidak bermaksud mengalah, kedua matanya menatap pemurni mayat dengan dalam, dengan serius berkata, "Dengan kemampuanmu, benar-benar bisa memaksaku meminum air pemurni mayat ini. Tapi kamu tidak melakukannya, kamu terus berusaha keras membujukku, bukankan ingin aku dengan senang hati meminum air pemurni mayat ini? Bila tebakanku tidak salah, maka keinginanku adalah hak untuk berdiskusi denganmu." Dengan sifat pemurni mayat yang begitu tergila-gila pada penelitian, dia benar-benar bisa mengalahkan Dimas Wu, lalu memaksa Dimas Wu menjadi barang pemurniannya, tapi dia tidak melakukannya. Sejak Dimas Wu dan pemurni mayat bicara, pemurni mayat terus memikirkan cara untuk membujuk Dimas Wu, ingin agar Dimas Wu berinisiatif menurut pada pemurniannya. Jadi, Dimas Wu memutuskan untuk menggunakan ini sebagai pion untuk bertaruh. Pemurni mayat melihat ekspresi Dimas Wu yang tenang dan gigih. Tak bisa ditahan, dia merenung. Tebakan Dimas Wu tidak salah, walaupun pemurni mayat ini kuat, tapi satu-satunya kekurangannya adalah dia menginginkan orang yang akan dia gunakan harus sepenuhnya menerimanya. Tidak boleh ada keinginan melawan apapun, terutama orang yang memiliki tubuh istimewa seperti Dimas Wu. Pemurni mayat sangat mengerti. Kekuatan Heaven Demon di dalam tubuh Dimas Wu, kekuatan itu akan berubah menjadi lebih kuat seiring dengan keinginan Dimas Wu yang menjadi kuat. Kekuatan ledakannya tidak bisa diremehkan. Bila saat proses meminum, Dimas Wu memiliki keinginan untuk menolak dan melawan air pemurni mayat ini, maka air pemurni mayat ini akan berbenturan dengan tenaga yang menolak di tubuhnya. Saat itu, proses pemurnian berubah tidak hanya menjadi sangat sulit, fungsi air pemurni mayat juga akan berubah menjadi lemah. Kalau begitu, walaupun Dimas Wu dimurnikan menjadi mayat, hasil yang didapatkan juga akan berbeda dengan yang dipikirkan pemurni mayat. Untuk pemurni mayat yang terobsesi dengan penelitian dan menjadikan Dimas Wu sebagai target terbesarnya, ini bukanlah hasil yang dia ingin lihat. Dia tidak akan membiarkan ada cacat apapun pada pemurnian ini. Yang dia inginkan adalah karya yang membuatnya sepenuhnya puas, kaisar mayat yang tidak ada duanya di dunia. Merenung lama, pemurni mayat kembali menghadap lurus Dimas Wu, berkata dengan dalam, "Katakanlah, apa syaratmu?" Di sebuah padang belantara di sekitar Gunung Tianling. Subuh hari ini, langit baru menjadi terang. Ethan He dan Emma He bangun dan sibuk dengan kesibukan masing-masing. Keduanya melakukan persiapan pergi ke Gunung Tianling. Upacara pelantikan raja baru akan diadakan besok. Mereka harus berangkat hari ini. Juga tidak tahu bagaimana keadaan kakak Wu sekarang. Emma He sambil membereskan koper, sambil mengomel dengan khawatir. Sejak Dimas Wu pergi, dia terus mengkhawatirkannya, dari awal sampai akhir tidak bisa tenang. Ethan He di samping sedang fokus berlatih latihan yang diajarkan Dimas Wu. Kemarin malam setelah Dimas Wu pergi, dia dengan tidak sabar mulai berlatih sampai sangat malam baru istirahat. Hari ini baru bangun, dia mulai melatih jurus-jurus itu lagi. Mendengar ucapan Emma He, Ethan He sambil meneruskan berlatih, sambil menjawab dengan nyaring. "Tenang saja, seni bela diri Kak Wu kuat dan tinggi, tidak ada orang yang bisa menyakitinya,
dia pasti tidak akan ada masalah, besok kita akan melihatnya di upacara pelantikan Raja Baru. Ethan He sangat memuja kemampuan Dimas Wu. Kemarin setelah melalui latihan, dia memiliki pengertian yang pasti pada seni bela diri, tapi lebih percaya lagi pada kemampuan Dimas Wu. Dia memuja dengan sepenuh hati. Menurutnya, Dimas Wu adalah keberadaan yang paling kuat di dunia ini, siapapun tidak bisa berbuat apapun padanya. Semoga saja begitu. Melihat Ethan He yang percaya diri, Emma He juga tidak enak mengatakan ucapan yang memberi pukulan, hanya saja, hatinya tidak tenang, selalu merasa gelisah. Selesai membereskan, Ethan He dan Emma He berjalan ke jalan naik Gunung Tianling. Berita upacara pelantikan Raja Baru terdengar di seluruh penjuru, seperti virus yang menyapu setiap sudut daratan ini, sudah tersebar sampai semua orang tahu, ketertarikan orang-orang juga sangat tinggi. Tidak peduli orang-orang biasa, atau meditator, sama seperti dua kakak beradik ini, membawa emosi yang sangat bersemangat, menjajaki jalan ke Gunung Tianling, bersiap mengikuti upacara pelantikan Raja Baru besok. Bahkan di dalam Changlingzhu, wanita sakti Sekte Tianqi, Sylvia Bai, dan ketua Sekte Tianshan yang sama persis dengan Elbu Dimas Wu, Amelia Zhong, setelah mendengar berita ini, membawa pasukan besar bersama pergi ke arah Gunung Tianling. Sejak Dimas Wu dan Taoti berpisah dengan mereka di Sekte Tianqi, Sylvia Bai dan Amelia Zhong tidak dapat menahan rasa khawatir pada Dimas Wu setiap hari. Setengah bulan yang lalu, setelah mendengar Nergal Bai sengaja menyebarkan rumor itu, kekhawatiran di hati mereka seketika menjadi lebih hebat lagi. Bagaimanapun, iblis dan monster buas di dalam rumor terlalu mirip dengan Dimas Wu dan Taoti. Ini membuat mereka tidak bisa tidak curiga, iblis yang mati bersama Raja Penghancur di dalam rumor itu adalah Dimas Wu. Membawa rasa khawatir dan penasaran yang hebat, Sylvia Bai dan Amelia Zhong berdiskusi serius dengan Iyama, terakhir memutuskan membawa bawahan mereka pergi ke Gunung Tianling bersama, memanfaatkan acara sebesar upacara pelantikan Raja Baru ini untuk mencari tahu. Sekte Tianqi terpisah sangat jauh dengan Gunung Tianling, jadi, mereka pergi lebih awal beberapa hari. Semakin mendekati Gunung Tianling, rasa gelisah di hati mereka semakin berat. Walaupun hubungan mereka dan Dimas Wu tidak terlalu dalam, tapi arti Dimas Wu untuk mereka tidaklah biasa. Mereka ingin tahu berita tentang Dimas Wu, juga takut mendengar berita yang paling mereka tidak ingin dengar. Hati mereka penuh dengan kekhawatiran dan kegelisahan yang tidak berujung. Waktu perlahan berlalu di dalam pergerakan orang di berbagai tempat di daratan. Dengan cepat, malam tiba, matahari muncul, hari upacara pelantikan Raja Baru dimulai secara resmi. Hari ini pagi-pagi, di sekitar Gunung Tianling ada tidak hentinya orang yang datang. Gunung Tianling yang besar seakan dikelilingi oleh kerumunan orang, dari segala penjuru, dikelilingi dengan sangat erat, tanah yang berbentuk lingkaran, semuanya dipenuhi bayangan orang, setiap orang sangat bersemangat, tidak sabar. Sampai di kaki Gunung Tianling, semua orang di bawah arahan pemandu arah datang ke tempat diadakannya upacara pelantikan Raja Baru. Tempat ini sangat luas, di tengah lapangan, dibangun sebuah arena yang sangat besar, di atas panggung, dipenuhi dengan karpet merah, tepat di atas arena, ada sebuah spanduk yang sangat besar yang melintasi seluruh arena, di atasnya tertulis beberapa kata, upacara pelantikan Raja Baru. Di sekitar arena ada sangat banyak orang, tak terhitung jumlahnya, lalu dibagi beberapa kelompok. Setiap kelompok memiliki kekuatan yang besar, walaupun orang-orang ini tidak sekuat kemampuan orang-orang Gunung Tianling, tapi mereka mengendalikan kekuatan terkuat di Jianghu. Area yang besar menggemakan suara diskusi yang bergolak. Astaga, tempat ini terlalu menakjubkan. Tidak mungkin semua orang di dunia ke sini bukan? Pasti, kalian lihat, pemilik istana Donghai menampakkan diri, dia dulu tidak pernah menunjukkan mukanya. Aku dengar orang dari Sekte Tianqi datang, mereka selalu menyembunyikan diri, kali ini juga datang mengikuti perkumpulan sedunia. Ini memang perkumpulan orang di seluruh dunia, tingkat sehebat ini benar-benar tidak pernah terjadi sebelumnya.
Semua orang di tempat terkejut dan takjub pada tempat yang sangat besar ini. Berbagai golongan berduyun-duyun menampakkan diri, bahkan golongan tersembunyi namun terkenal yang tidak pernah bersaing dengan Jiang Hu muncul di sini, hal yang tidak pernah terjadi. Suasana di tempat sangat ramai yang tidak pernah terjadi dalam sejarah. Namun, mereka yang penuh dengan emosi berharap tidak tahu yang menunggu mereka bukanlah perkumpulan yang sederhana, melainkan kegelapan tidak berujung. Di puncak Gunung Tianling, ada seorang dengan berpakaian baju putih dan memakai topeng putih, kedua tangannya di belakang, berdiri di tengah awan, aura tubuhnya bergemuruh, kuat dan besar, bergulung tak hentinya, aura itu mengeluarkan keagungan seorang raja, sangat dominan. Dia melawan angin yang dingin, menatap ke tempat di kaki gunung dengan tatapan dingin, sekelompok demi sekelompok orang berdatangan. Di tempat yang dalam di matanya, samar-samar memancarkan kilau ketamakan. Dalam waktu yang sebentar, seorang prajurit berpakaian baju sirah datang ke hadapannya, dengan hormat berkata padanya, lapor pada Raja Baru, semuanya sudah dipersiapkan. Orang yang memakai topeng dan berbaju putih ini adalah Nergal Bai. Mendengar laporan, Nergal Bai mengangguk, dengan dingin berkata, kalau begitu dimulai. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.